Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis muda bernama Lana, yang tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis. Dalam perjalanan yang penuh liku, ia berjuang untuk mempertahankan hak warisan keluarganya setelah rumah dan tanah orang tuanya jatuh ke tangan seorang miliarder. Dengan tekad yang kuat, Lana berusaha mengungkap kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan konspirasi besar yang mengancam masa depannya. Bagaimana Lana menghadapi semua itu? Ikuti cerita ini dan temukan perjuangan yang menginspirasi serta penuh intrik yang akan membuat Anda terus penasaran. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir jalan yang jarang dilalui orang, berdiri sebuah rumah tua yang hampir runtuh. Rumah itu dikelilingi tanaman liar yang tumbuh tak teratur, dan dinding-dindingnya yang dulu kokoh kini mulai mengelupas, diselimuti oleh jamur dan lumut. Jika dilihat dari luar, rumah itu tampak seperti sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Tak ada kehidupan, tak ada harapan. Namun, di dalam rumah yang penuh debu dan puing-puing itu, ada seorang gadis muda yang masih bertahan. Gadis yang sudah lama kehilangan segala sesuatu yang bisa disebut keluarga. Namanya Lana. Usianya baru menginjak 16 tahun. Namun hidupnya sudah lebih keras dan penuh kesulitan dibandingkan dengan kebanyakan orang dewasa. Sejak kecil, dia harus berjuang sendiri. Dia tidak tahu apa rasanya memiliki keluarga yang lengkap, tidak tahu apa itu kebahagiaan sederhana yang bisa dibagikan bersama orang tua dan saudara. Kepergian kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis ketika Lana baru berusia 4 tahun telah mengubah segalanya. Sejak itu, dia hidup sebagai yatim piatu, mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Ayah dan ibunya adalah orang yang sangat mencintainya, dan meskipun hidup mereka tidak sempurna, mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Rumah yang mereka tinggali dulu, sebuah rumah sederhana yang berdiri di ujung jalan kecil itu, adalah tempat di mana Lana tumbuh dengan penuh kasih sayang. Rumah yang kini sudah sangat tua dan rusak. Meskipun begitu, rumah itu tetap menjadi satu-satunya kenangan yang tersisa untuk Lana tentang orang tuanya. Setiap hari, Lana berkeliling kota untuk mencari pekerjaan serabutan, dari menjadi pelayan di warung makan hingga membantu di pasar. Semua demi satu tujuan, bertahan hidup. Meski usianya masih muda, hidup yang keras telah mengajarkannya untuk tidak mengeluh, untuk tetap berjuang meski segala sesuatu terasa tidak adil. Terkadang dia merasa seperti terperangkap dalam lingkaran tak berujung, terjebak di dalam rutinitas yang tidak pernah memberinya kesempatan untuk bermimpi lebih besar. Lana tidak pernah tahu apa artinya masa depan yang cerah, karena hidupnya hanya berputar pada satu tujuan, untuk makan, untuk bertahan, dan untuk menjaga rumah peninggalan orang tuanya agar tetap berdiri, meskipun semakin rapuh. Di luar rumah tua itu, dunia tampak melaju begitu cepat, sementara dia merasa seolah-olah terjebak dalam waktu yang tak pernah bergerak. Semua teman-teman sebayanya sudah memiliki kesempatan untuk bersekolah, bergaul, dan merencanakan masa depan. Sementara Lana, dia hanya bisa melihat dari jauh, berjuang untuk menjaga satu-satunya warisan yang ditinggalkan orang tuanya, rumah itu. Hari itu, Lana bangun dengan rasa lelah yang membebani tubuhnya. Seperti biasanya, dia menghadap dunia yang terasa begitu berat dan penuh dengan tantangan. Pagi-pagi sekali, dia sudah harus bangkit dari tempat tidurnya yang sempit di sudut rumah tua peninggalan orang tuanya. Rumah itu kini semakin rapuh, seiring dengan bertambahnya usia Lana yang menginjak 16 tahun. Meskipun rumah itu dipenuhi kenangan indah bersama kedua orang tuanya, kini semuanya hanya terasa seperti bayangan masa lalu yang semakin pudar. Lana menghela napas panjang, berusaha mengusir rasa putus asa yang selalu menghampiri setiap pagi. Ia berjalan ke jendela kecil di ruang tamu, mengamati jalanan sepi di luar. Kota kecil tempat dia tinggal ini terasa seperti dunia yang terpisah dari kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada fasilitas modern yang memanjakan. Semua orang hidup dengan cara mereka sendiri, bertahan dalam keheningan yang serba terbatas. Lana tidak pernah tahu apa rasanya pergi ke sekolah seperti teman-temannya yang lebih beruntung. Sejak orang tuanya meninggal, dia harus berjuang sendiri.
Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Makanan yang dia miliki hanya sedikit, dan uang yang didapatkan dari bekerja serabutan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lana berjalan ke dapur, membuka lemari yang hampir kosong. Hanya ada beberapa bahan makanan yang bisa dia olah. Dapur yang dulu selalu penuh dengan tawa kini terasa hampa. Lana merindukan suara ibu yang selalu sibuk memasak, dan ayah yang terkadang dengan penuh kasih melemparkan lelucon kecil untuk membuatnya tertawa. Namun, itu semua sudah hilang. Setelah menyiapkan sarapan seadanya, Lana duduk di meja makan kecil yang sudah mulai rusak, sambil menatap dinding-dinding rumah yang semakin lapuk. Rumah ini sudah sangat tua, lebih tua dari usianya. Dulu, ketika ayah dan ibunya masih hidup, rumah ini adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Namun kini, rumah itu hanya menyisakan kenangan dan kesepian yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun Lana berusaha untuk tetap kuat, hatinya selalu terasa kosong. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada masa lalu yang sudah lama hilang. Bahkan, aroma kayu tua yang melapisi dinding rumah itu pun terasa seperti sebuah kenangan yang terlalu berat untuk ditanggung. Setelah selesai sarapan, Lana keluar dari rumah untuk menjalani hari-harinya yang penuh dengan pekerjaan keras. Setiap hari, dia berkeliling kota untuk mencari pekerjaan serabutan. Pagi itu, seperti biasa, Lana berjalan kaki menuju warung makan kecil milik Pak Budi, yang sudah cukup lama mengenalnya. Pak Budi adalah salah satu orang yang baik hati di kota kecil ini, selalu memberikan Lana kesempatan untuk bekerja, meskipun upah yang dia terima tidak seberapa. Namun, Lana merasa beruntung karena bisa mendapatkan pekerjaan, meskipun hanya sebagai pelayan atau pembantu dapur. Hari-hari Lana diisi dengan rutinitas yang tak pernah berubah. Ia bekerja keras, melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kadang dia merasa lelah, terkadang ingin berhenti dan merasakan sedikit kebahagiaan. Tetapi hidupnya yang penuh perjuangan tidak memberinya ruang untuk bermimpi. Lana tahu bahwa selama dia masih hidup, dia harus terus bertahan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menjalani hari demi hari, berusaha agar tidak terjatuh ke dalam keputusasaan. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Ketika Lana keluar dari warung Pak Budi dan berjalan menuju pasar untuk mencari pekerjaan tambahan, seorang pria tiba-tiba mendekatinya. Pria itu terlihat sangat berbeda dari orang-orang yang biasanya datang ke daerah tersebut. Ia mengenakan jas hitam yang rapi dan kacamata yang menutupi sebagian wajahnya. Di tangan pria itu, tampak sebuah map yang tebal, menandakan bahwa ia datang dengan tujuan tertentu. Lana tidak tahu siapa pria itu, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Pria itu berhenti di depan Lana dan dengan suara yang cukup tenang, namun tegas, ia bertanya, "Maaf, apakah kamu pemilik rumah yang terletak di ujung jalan sana? Rumah tua yang sudah hampir runtuh." Lana terkejut, sedikit bingung mendengar pertanyaan itu. Dia menatap pria itu sebentar, mencoba mencari tahu maksudnya. "Ya, saya pemiliknya," jawab Lana pelan, tidak tahu apa yang sebenarnya pria itu inginkan. Pria itu tersenyum tipis, seakan sudah menunggu jawabannya. "Saya mewakili seorang klien yang tertarik untuk membeli rumah tersebut. Nama saya Andi, saya seorang pengacara. Apakah Anda punya waktu untuk berbicara?" Lana merasa bingung, tapi tidak bisa menolak. "Tentu," jawabnya dengan ragu, merasa heran kenapa ada orang yang tertarik membeli rumah tua itu. Rumah itu sudah sangat rusak dan tak berharga. Siapa yang akan mau membelinya? Andi mengajak Lana duduk di bangku kayu yang terletak di sisi jalan. Ia membuka map yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Klien saya, seorang miliarder yang ingin mengembangkan proyek di sini, tertarik membeli rumah Anda. Dia berencana untuk merenovasi rumah ini dan menjadikannya salah satu properti mewah di kota ini," jelas Andi, memulai penawaran. Lana terkejut. Merenovasi rumah ini? Tapi rumah ini sudah sangat rusak. Tidak ada yang tertarik dengan rumah ini, katanya dengan nada cemas. Andi tersenyum. "Percayalah, klien saya memiliki visi besar. Kami yakin rumah ini bisa menjadi proyek yang sangat menguntungkan. Kami siap membayar harga yang sangat pantas untuk rumah ini." Lana terdiam sejenak, memikirkan tawaran yang datang begitu mendalam. Rumah itu memang sudah tak bisa dipertahankan lagi. Meski penuh kenangan, rumah ini tak memberikan apa-apa selain kesulitan. Uangnya habis untuk memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Tidak ada yang datang menawarkan bantuan.
Apakah ini kesempatan untuk memulai hidup baru? Berapa harga yang ditawarkan? Tanya Lana akhirnya. Suaranya sedikit ragu namun penuh harap. Andi membuka dokumen dan menunjukkan angka yang sangat menggiurkan. Harganya jauh lebih tinggi dari yang Lana bayangkan. Dengan harga itu, dia bisa memperbaiki hidupnya. Dia bisa mendapatkan uang untuk mencari tempat tinggal yang lebih layak dan mungkin memulai perjalanan baru. Dengan perasaan campur aduk, Lana akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima kenyataan bahwa rumah itu, tempat yang penuh kenangan indah, kini harus dia lepaskan. Tanpa disadari, keputusan itu akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Sehari setelah Lana menandatangani kontrak penjualan rumah itu, dia merasa ada sebuah ketegangan yang mengendap di dalam hatinya. Keputusan itu terasa sangat berat. Meskipun rasionalitas mengajaknya untuk menerima kenyataan bahwa rumah itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Namun, perasaan kehilangan tetap datang. Setiap langkah menuju rumah tua itu terasa semakin berat. Meskipun begitu, Lana memaksakan diri untuk datang ke rumah yang telah lama menjadi tempat tinggalnya, tempat di mana dia tumbuh dan belajar tentang dunia yang keras. Pagi itu, udara terasa dingin, dan angin yang berhembus lewat celah-celah dinding rumah memberi kesan bahwa waktu memang telah berlalu dengan sangat cepat. Rumah yang dulunya penuh kehidupan kini sepi. Lana memandang sekitar, mencoba mengingat apa saja yang pernah dia lalui di tempat itu. Tawa orang tuanya, langkah kaki kecilnya yang berlarian di halaman, hingga suara lembut ibu yang membimbingnya belajar. Semua itu kini tinggal kenangan. Tiba-tiba, suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Lana menoleh, dan matanya menangkap sebuah mobil mewah yang melaju perlahan memasuki halaman rumahnya. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu gerbang yang sudah rusak, dan dari dalamnya keluar seorang pria bertubuh tegap dengan jas rapi. Pria itu adalah Andi, pengacara yang sebelumnya menawarkan pembelian rumahnya. Namun, kali ini, dia datang bersama seorang pria lain yang lebih muda, tampaknya lebih muda dari Andi, dengan wajah serius dan tajam, mengenakan jas mahal yang tampaknya sangat tidak cocok dengan suasana rumah yang hampir hancur. Lana merasa sedikit canggung, namun dia mengangguk memberi tanda agar mereka masuk. Andi dan pria muda itu berjalan menuju ruang tamu, di mana debu tebal menutupi hampir seluruh perabotan yang ada. Rumah itu terasa semakin suram di bawah langit mendung. Meskipun dalam hati Lana merasa berat, dia mencoba menyembunyikan kegelisahan di wajahnya dan mengikuti mereka ke dalam. "Ini dia, rumah yang kami bicarakan," kata Andi dengan suara yang penuh percaya diri. "Sangat berpotensi untuk kami renovasi. Klien kami memiliki visi besar untuk tempat ini." Pria muda itu, yang ternyata adalah Dewa, seorang miliarder yang akan membeli rumah ini, mengamati setiap sudut ruangan dengan teliti. Dewa memeriksa dinding-dinding yang mulai retak dan atap yang hampir ambruk. Meskipun dia tampak tenang, Lana bisa merasakan ada rasa ketidaksabaran yang menggelayuti pria itu. "Rumah ini sangat menarik," ujar Dewa dengan nada yang terdengar agak datar. "Namun, butuh banyak perbaikan. Namun, itu bukan masalah besar bagi kami. Kami akan melakukan renovasi besar-besaran dan menjadikannya sebuah properti mewah." Lana hanya bisa mengangguk. Tidak ada yang bisa dia katakan. Apa yang bisa dia katakan? Rumah ini memang rusak, dan tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Semua yang ada hanyalah kenangan yang kini terasa semakin kabur. Ia tahu bahwa menerima tawaran ini adalah satu-satunya jalan agar hidupnya bisa sedikit lebih baik. Meskipun hatinya terluka, dia harus melepaskannya. Saat Dewa berjalan ke sisi lain ruangan, matanya tertumbuk pada sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto itu adalah foto lama yang menunjukkan dirinya bersama orang tuanya, tersenyum bahagia di depan rumah ini. Foto itu sudah pudar warnanya, bingkainya sudah berkarat, dan dinding tempat foto itu tergantung terlihat sangat rapuh. Lana menyadari arah pandangan Dewa yang terhenti pada foto tersebut. Dewa mendekat, mengamati foto itu lebih dekat. "Ini siapa?" tanya Dewa dengan nada yang tidak terlalu penasaran, namun ada ketertarikan tersendiri di matanya. "Orang tua saya," jawab Lana pelan, hatinya mulai terasa sesak. "Itu foto lama saya bersama mereka, sebelum mereka meninggal dalam kecelakaan." Dewa terdiam sejenak, memandangi foto itu. Tiba-tiba dia merasa ada yang janggal. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rumah tua ini. Foto itu, yang tampaknya hanya sebuah kenangan sederhana, meninggalkan kesan yang berbeda di hatinya.
Tanpa mengatakan apa-apa, Dewa melanjutkan langkahnya menuju bagian lain dari rumah. Rumah ini memiliki banyak sejarah, ya? Kata Dewa setelah beberapa saat. Tapi, kita bisa memulai babak baru. Dengan sedikit kerja keras, tempat ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Lana hanya mengangguk, tidak tahu apa yang harus dia katakan lagi. Dia merasa seolah berada di antara dua dunia. Di satu sisi, dia ingin rumah ini tetap ada, karena itu adalah satu-satunya kenangan yang dia miliki tentang orang tuanya. Namun di sisi lain, dia tahu bahwa dia harus melepasnya. Rumah ini tidak bisa lagi memberikan apa-apa selain kesulitan dan beban. Andi memandang Lana dengan rasa simpati yang samar. Kami akan segera memulai renovasi, katanya. Ini semua akan menjadi sesuatu yang lebih baik untukmu, Lana. Lana hanya mengangguk, merasakan berat di dadanya. Seperti ada sesuatu yang membebaninya, namun tidak bisa ia lepaskan. Rumah ini memang sudah usang, tapi ada bagian dari dirinya yang merasa tidak rela melepaskannya begitu saja. Setelah beberapa saat berbicara tentang hal-hal teknis renovasi, Dewa dan Andi berpamitan. Mereka meninggalkan Lana dengan segudang pertanyaan dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Lana tetap berdiri di tengah ruangan, memandangi rumahnya, memandangi dinding-dinding yang telah lama menyimpan kenangan yang kini seakan terancam hilang begitu saja. Saat Andi dan Dewa keluar dari rumah itu, Lana merasakan ada perubahan yang aneh di dalam dirinya. Keputusan untuk menjual rumah ini memang sudah dibuat. Namun sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Rumah itu mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi di dalam hatinya, dia tahu, kenangan akan tetap hidup meski rumahnya tak lagi sama. Dengan langkah pelan, Lana menuju ke ruang kecil di ujung rumah. Di sana, di antara tumpukan barang-barang lama yang tertutup debu, dia menemukan sebuah buku tua milik ibunya. Membuka buku itu, ia merasakan kehangatan yang datang dari kenangan yang terukir di setiap halaman. Disitulah, dalam sunyi yang mendalam, Lana menyadari bahwa meskipun rumah itu akan hilang, kenangan tentang orang tuanya dan segala hal yang mereka ajarkan padanya akan selalu ada dalam hatinya, tak akan pernah pudar. Seiring berjalannya waktu, Lana mulai merasakan beban yang semakin berat di dalam hatinya. Rumah tua itu telah resmi terjual. Semua proses administrasi selesai, dan uang yang ditawarkan oleh Dewa akhirnya masuk ke rekening Lana, jumlah yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Namun, meski secara finansial dia merasa lega, emosinya justru semakin kacau. Uang itu memang bisa mengubah hidupnya, memberi dia kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Namun kenangan tentang rumah itu, rumah yang telah membesarkannya, yang menyimpan setiap detik bersama orang tuanya, begitu kuat, begitu sulit untuk dilepaskan. Hari-hari setelah penjualan rumah itu berlalu dengan cepat. Lana memutuskan untuk tinggal sementara di rumah teman yang tinggal beberapa kilometer dari rumah lamanya. Dia merasa cemas, merasa asing di tempat yang bukan rumahnya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada hal-hal yang sudah hilang. Kenangan indah bersama ibu yang memasak di dapur, ayah yang duduk di kursi panjang dengan buku di tangan, bercengkerama dengan Lana setelah hari yang panjang. Semuanya terasa jauh, tak terjangkau, seperti mimpi yang telah pudar. Namun, di tengah kesedihan yang mendalam, ada satu hal yang mulai membuat Lana merasa lebih tenang. Beberapa hari setelah pindah, dia mendapat tawaran pekerjaan baru di sebuah kafe yang terletak tak jauh dari rumah temannya. Tugasnya sederhana, menjadi pelayan. Namun, bagi Lana, pekerjaan ini memberikan kesempatan untuk mulai memperbaiki hidupnya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, mengenakan seragam kafe yang sederhana, dan pergi bekerja. Meskipun lelah, dia merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Di kafe itu, Lana bertemu dengan beberapa orang baru, pelanggan yang ramah dan sesekali berbicara dengannya. Salah satu pelanggan yang sering datang adalah seorang wanita parubaya yang terlihat sangat elegan. Namanya Ibu Dian, dan dia adalah salah satu pengusaha terkenal di kota itu. Meskipun awalnya hanya sekadar percakapan ringan, Ibu Dian merasa ada sesuatu yang menarik dari Lana. Dia melihat potensi yang belum tergali dalam diri gadis muda ini, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa Lana bisa lebih dari sekadar pelayan di kafe. Suatu sore, setelah Lana menyajikan pesanan untuk Ibu Dian, wanita itu memanggilnya. "Lana, bisakah kita berbicara sebentar?" tanya Ibu Dian, dengan senyuman hangat di wajahnya. Lana merasa sedikit gugup, namun dia mengangguk. "Tentu, Bu."
Ada yang bisa saya bantu? Ibu Dian menatap Lana dengan penuh perhatian. Lana, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah berpikir untuk melanjutkan pendidikan? Saya tahu hidupmu tidak mudah, tetapi saya melihat potensi besar dalam dirimu. Jika kamu ingin, saya bisa membantu membiayai sekolahmu. Lana terkejut mendengar tawaran itu. Meskipun dia tahu Ibu Dian adalah orang yang baik, dia tidak pernah mengira akan ada seseorang yang mau membantunya. Tapi saya tidak punya cukup uang untuk kuliah, Bu. Dan saya juga tidak tahu apakah saya bisa. Lana ragu-ragu, merasa dirinya tidak cukup berharga untuk menerima tawaran seperti itu. Ibu Dian tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Yang penting adalah kemauanmu. Pendidikan adalah kesempatan yang tidak bisa kamu lewatkan. Saya yakin kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kamu hanya perlu diberi kesempatan. Lana terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Apa yang dikatakan Ibu Dian memang benar. Dia tidak pernah berpikir untuk melanjutkan pendidikan, karena sejak kecil, hidupnya hanya berfokus pada bagaimana bertahan hidup, bagaimana mencari uang untuk makan dan membayar tagihan. Namun, sekarang dia merasa ada secercah harapan yang muncul. Mungkin ini adalah kesempatan yang selama ini dia tunggu-tunggu, meskipun dia masih ragu apakah dirinya pantas untuk itu. Setelah beberapa hari berpikir, Lana akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Ibu Dian. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya, untuk mengejar sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Ibu Dian mengatur semuanya, mulai dari pendaftaran sekolah hingga biaya-biaya yang diperlukan. Lana akhirnya diterima di sebuah sekolah kejuruan di kota yang lebih besar, sebuah tempat di mana dia bisa belajar untuk mengembangkan keterampilannya lebih jauh. Hari pertama di sekolah baru itu adalah hari yang penuh dengan perasaan campur aduk. Lana merasa cemas dan takut, tetapi juga ada rasa antusiasme yang menggebu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras tanpa henti, tanpa pendidikan yang layak, dia merasa seperti seorang pemula di dunia yang baru. Namun, dia bertekad untuk belajar. Dia tahu bahwa hidupnya harus berubah. Sekarang, dia memiliki kesempatan itu. Namun, meskipun dia berusaha keras untuk melupakan masa lalu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, rumah itu. Setiap kali Lana melihat pemandangan kota yang jauh lebih modern, atau ketika dia melihat orang-orang yang memiliki rumah yang nyaman dan indah, dia teringat pada rumah lamanya. Meskipun rumah itu telah terjual, kenangan itu tetap hidup di dalam dirinya. Setiap kali matanya menangkap bayangan rumah itu, hatinya terasa sakit, seperti ada sesuatu yang hilang. Lana tahu bahwa meskipun dia mulai mendapatkan kesempatan untuk membangun masa depan, ada luka lama yang tak bisa dia sembuhkan dengan cepat. Rumah itu bukan hanya sebuah tempat tinggal. Itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari siapa dia dulu. Saat rumah itu dijual, bukan hanya fisiknya yang hilang, tetapi juga bagian dari dirinya yang terasa hilang. Suatu malam, saat Lana sedang duduk di kamarnya di rumah temannya, dia memutuskan untuk menghubungi Dewa, pria yang membeli rumahnya. Sejak penjualan rumah itu, mereka tidak pernah berbicara lagi. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada rumah itu, apa yang akan dilakukan Dewa dengan tempat yang penuh kenangan itu. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya terhubung. Suara Dewa terdengar di ujung sana, agak terkejut mendengar namanya disebut. Lana, ada apa? Tanya Dewa dengan suara yang terdengar sedikit kaku. Aku hanya ingin tahu, bagaimana rumah itu? Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Tanya Lana, suaranya bergetar. Dia berusaha terdengar biasa, meskipun hatinya penuh dengan pertanyaan. Dewa terdiam sejenak sebelum menjawab. Kami mulai renovasi minggu depan. Akan ada banyak perubahan. Semua akan berbeda. Rumah itu akan menjadi tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Lana merasa hati kecilnya terguncang mendengar jawaban itu. Rumah yang penuh kenangan itu akan diubah menjadi sesuatu yang tidak lagi dikenalnya. Perasaan itu sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang hilang selamanya, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Dengan perasaan campur aduk, Lana mengucapkan terima kasih pada Dewa dan menutup telepon. Dia tidak tahu apa yang diharapkan dari percakapan itu, tetapi yang jelas, meskipun hidupnya mulai berubah ke arah yang lebih baik, ada bagian dari dirinya yang tetap terikat dengan rumah itu. Kenangan yang tidak bisa diubah, meskipun rumah itu kini bukan lagi miliknya. Lana merasa dunia seakan bergerak terlalu cepat di sekelilingnya.
Setelah beberapa minggu menjalani rutinitas baru di sekolah kejuruan, ia mulai merasa sedikit lebih nyaman dengan kehidupan barunya. Setiap hari, ia belajar hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Pendidikan yang dia terima mulai membuka pandangan luas tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam hidupnya. Ada banyak teman baru, guru yang peduli, dan kesempatan yang mulai terbuka satu persatu. Namun, meskipun kehidupannya seakan mulai berjalan di jalur yang benar, perasaan kehilangan rumah itu tetap menghantuinya, seperti bayangan yang tak bisa ia tinggalkan. Pada suatu sore yang cerah, Lana berjalan pulang setelah kelas selesai. Jalanan kota yang lebih besar ini tidak terasa asing lagi baginya, meskipun ia masih sering merindukan ketenangan dan keheningan kota kecil tempat ia dibesarkan. Di tengah jalan, matanya menangkap sebuah poster besar yang dipasang di tepi jalan, menggambarkan proyek renovasi yang sedang berlangsung. Poster itu memperkenalkan proyek perumahan mewah yang sedang dibangun di lokasi rumah lama milik Lana. Di bawah gambar rumah-rumah mewah yang dikelilingi taman indah, tertulis nama perusahaan properti yang berinvestasi di sana, Dewa Property Group. Lana berhenti sejenak, matanya terpaku pada poster tersebut. Nama itu, Dewa Property Group, adalah milik dari pria yang telah membeli rumahnya beberapa waktu lalu, Dewa. Perasaan cemas tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ia tidak pernah benar-benar mengetahui siapa Dewa selain pengusaha muda yang membeli rumah itu dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Namun sekarang, melihat iklan yang begitu besar di jalanan kota ini, Lana merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah ada sisi lain dari Dewa yang belum ia ketahui. Tanpa sadar, Lana melangkah lebih dekat untuk melihat detail proyek tersebut. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Ibu Dian, mentor sekaligus orang yang membantunya mendapatkan kesempatan pendidikan. Ibu Dian meminta Lana untuk datang ke kafe tempat mereka biasa bertemu, karena ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Tanpa berpikir panjang, Lana segera berbalik dan berjalan menuju kafe. Setibanya di kafe, Ibu Dian sudah menunggu di meja sudut. Wajah wanita itu terlihat serius, berbeda dari biasanya yang selalu ramah dan penuh semangat. Lana duduk di hadapannya, merasakan adanya ketegangan di udara. "Lana, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui," kata Ibu Dian, membuka percakapan dengan nada yang sedikit berat. "Minggu lalu, saya mendapat informasi yang cukup mengejutkan tentang Dewa dan proyek yang dia jalankan." Lana menatap Ibu Dian dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, Bu?" Ibu Dian menarik napas dalam-dalam. "Dewa, orang yang membeli rumahmu, ternyata terlibat dalam beberapa proyek kontroversial di luar kota. Proyek-proyek itu tidak hanya tentang perumahan, tetapi juga melibatkan beberapa praktik yang merugikan masyarakat kecil. Saya mendapatkan kabar bahwa ada penyalahgunaan dana di beberapa proyek sebelumnya, dan saya khawatir dia mungkin memiliki agenda lain terkait proyek rumahmu." Lana terkejut mendengar penjelasan itu. "Tapi, Bu, saya hanya tahu dia membeli rumah saya untuk renovasi. Apa yang sebenarnya dia inginkan?" Ibu Dian menatap Lana dengan tatapan yang serius. "Itulah yang saya ingin kamu telusuri. Proyek ini lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dewa mungkin memiliki niat yang lebih dalam, dan saya rasa kamu harus lebih berhati-hati." Lana terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Ibu Dian. Ia tidak bisa membayangkan bahwa seseorang yang tampaknya begitu berpenampilan sopan dan profesional bisa terlibat dalam hal-hal yang mencurigakan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai merasa ragu. Perasaan cemas yang ia rasakan sejak pertama kali bertemu Dewa kini semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proyek itu? Apa yang sebenarnya Dewa rencanakan dengan rumahnya? Sejak pertemuan itu, Lana mulai memperhatikan setiap detail tentang proyek renovasi yang sedang berlangsung di rumah lamanya. Di tengah malam, setelah selesai belajar, ia sering berjalan ke tempat proyek dan mengamati aktivitas yang terjadi di sana. Pekerja-pekerja yang sibuk bekerja dengan alat berat dan mesin-mesin besar. Papan reklame besar yang mempromosikan perubahan besar yang akan datang. Namun, yang membuat Lana gelisah adalah bagaimana semua ini begitu cepat berjalan. Rumah yang dulu tampak sepi dan tak terurus kini berubah menjadi lokasi sibuk dengan berbagai kendaraan dan pekerja yang terus bergerak. Suatu malam, saat Lana berjalan di sekitar lokasi proyek, dia melihat Dewa berdiri di dekat bangunan yang tengah direnovasi. Dewa berbicara dengan beberapa kontraktor, suaranya terdengar tegas namun tidak begitu ramah. Lana merasa ada yang aneh dari ekspresi wajah Dewa.
Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan di balik sikapnya yang tenang. Lana mengendap-endap lebih dekat, berusaha mendengar pembicaraan mereka. Suara dewa terdengar lebih keras. Pastikan semuanya selesai tepat waktu. Kami tidak bisa menunda-nunda. Setelah renovasi selesai, kita akan mengiklankan rumah ini sebagai properti mewah. Harga jualnya akan sangat tinggi, dan itu akan menguntungkan kita semua. Lana merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dewa dengan kita semua. Tetapi satu hal yang jelas, rumah itu tidak hanya akan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dewa sudah merencanakan ini jauh sebelumnya. Dan mungkin ada agenda tersembunyi di balik proyek besar ini. Hari-hari Lana semakin dipenuhi dengan kebingungan dan rasa cemas yang mendalam. Meskipun ia berusaha untuk fokus pada pendidikan dan pekerjaannya di kafe, pikirannya selalu kembali kepada rumah yang telah dijual dan perubahan besar yang sedang terjadi di sana. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang terlihat di permukaan. Proyek renovasi yang dilakukan oleh Dewa semakin menambah rasa curiganya, dan setelah percakapan dengan Andi yang tidak memuaskan, Lana memutuskan bahwa ia tidak bisa berdiam diri lagi. Suatu sore, Lana memutuskan untuk mengunjungi kantor pengacara tempat Andi bekerja, dengan tujuan untuk mencari informasi lebih lanjut. Kali ini, ia tidak ingin hanya mengandalkan kata-kata samar dari Andi. Ia ingin mencari bukti konkret, sesuatu yang bisa menjelaskan perubahan drastis yang terjadi di rumahnya dan proyek yang begitu misterius ini. Perasaan gelisah yang terus mengganggunya semakin mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Sesampainya di kantor pengacara, Lana merasa cemas dan gugup. Meski dirinya tak merasa nyaman untuk bertemu Andi lagi setelah percakapan mereka yang tidak menyenangkan, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Ia berjalan masuk ke ruang resepsionis dan bertanya apakah Andi ada di tempat. Resepsionis yang sudah mengenalnya dengan baik mengangguk dan memberitahu Lana bahwa Andi sedang ada di ruangannya. Lana berjalan menuju ruang kerja Andi, lalu mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara dari dalam. Lana membuka pintu dan melihat Andi sedang duduk di belakang meja kerja besar, tampak tenggelam dalam tumpukan berkas. Andi menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Lana, ada yang bisa saya bantu lagi?" tanyanya. Nada suaranya sedikit lebih formal dari sebelumnya. Lana mengangkat pandangannya, menatap Andi dengan tegas. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang proyek renovasi rumah saya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Andi terlihat sedikit terkejut, tetapi ia segera menanggapi dengan ekspresi yang masih terjaga. "Lana, sudah kubilang sebelumnya, ini adalah proyek besar. Kami hanya sedang merenovasi rumah itu untuk dijadikan properti komersial yang lebih modern. Itu semua untuk masa depan yang lebih baik." Lana tidak puas dengan jawaban itu. "Tapi, saya tahu ada lebih dari itu, Andi. Saya tidak bodoh. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan, dan saya ingin tahu apa itu." Andi mendesah, meletakkan pulpen di atas meja dan menatap Lana dengan ekspresi serius. "Lana, kamu terlalu banyak berpikir. Proyek ini adalah bisnis besar, dan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami dengan mudah. Percayalah, semuanya akan berjalan baik-baik saja." Namun, kali ini Lana tidak bisa hanya mempercayai kata-kata itu. Ada banyak hal yang tidak beres. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menyerahkan segalanya kepada Dewa dan Andi tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Lana memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. "Saya ingin melihat dokumen proyek itu. Saya ingin melihat apa yang kalian rencanakan dengan rumah saya." Andi terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Akhirnya, dia berdiri dan membuka laci meja kerjanya, menarik keluar sebuah map besar. Ini adalah dokumen-dokumen terkait proyek yang sedang berlangsung. Tapi ingat, Lana, kamu harus sangat hati-hati dengan informasi ini. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sebarkan begitu saja. Lana mengambil map itu, membuka halaman-halaman pertama dengan tangan gemetar. Saat ia melihat berkas-berkas yang ada di dalamnya, matanya mulai menangkap sesuatu yang mencurigakan. Di antara dokumen tentang rencana renovasi dan biaya pembangunan, ada beberapa surat yang berbicara tentang hak milik lahan yang sebelumnya tidak tercatat dalam catatan resmi. Tiba-tiba, Lana teringat tentang bagaimana rumahnya dulu hanya berdiri di tanah milik orang tuanya. Tanah yang seharusnya tetap menjadi hak milik keluarga mereka. Namun, dokumen yang dilihatnya menunjukkan hal yang berbeda. Sebuah kesepakatan jual beli yang mencurigakan,
di mana tanah itu dipindahkan ke nama perusahaan Dewa Property Group tanpa persetujuan yang jelas dari ahli waris. Lana merasa seperti terjatuh ke dalam lubang gelap yang tidak bisa ia keluarkan diri darinya. Hanya satu pertanyaan, Andi, kata Lana dengan suara keras dan penuh tekad. Apakah Dewa tahu bahwa tanah itu adalah tanah warisan orang tua saya? Apakah dia tahu bahwa saya adalah satu-satunya ahli waris yang sah? Andi tampak gelisah, berusaha untuk tetap tenang meskipun wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. Lana, ini bukan urusan yang harus kamu tangani. Semua ini sudah melalui proses yang sah. Kamu harus mempercayai kami. Tapi Lana bisa merasakan bahwa ada kebohongan besar yang tersembunyi di balik perkataan Andi. Ketika ia menatap dokumen-dokumen itu lebih dalam, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar proyek renovasi biasa. Ini adalah upaya untuk menguasai tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Dewa dan Andi telah memanipulasi situasi untuk mendapatkan hak atas properti keluarga Lana tanpa melalui prosedur yang benar. Tidak, Andi. Ini bukan hanya masalah proyek renovasi. Ini tentang hak milik saya, kata Lana dengan suara yang lebih keras dan penuh keyakinan. Kalian telah menipu saya. Kalian telah memanfaatkan ketidakberdayaan saya untuk mengambil alih sesuatu yang bukan hak kalian. Andi terdiam, wajahnya memucat. Lana bisa melihat dari ekspresinya bahwa dia sudah terjebak dalam kebohongan besar yang telah ia buat. Lana, kamu harus berhenti mencari masalah. Ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dewa tidak akan membiarkan ini menjadi masalah, ujarnya dengan nada yang lebih tegas. Namun ada rasa cemas di balik kata-katanya. Lana menatap Andi, merasa bahwa dia tidak bisa lagi mempercayai siapapun. Saya tidak akan diam saja, jawab Lana, suara penuh tekad. Saya akan melawan kalian. Dengan dokumen di tangannya, Lana keluar dari kantor pengacara itu dengan hati yang lebih berat, namun dengan tekad yang semakin menguat. Ia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Dewa adalah seorang pengusaha besar dengan koneksi yang kuat, dan Andi sudah terlibat dalam banyak hal yang mencurigakan. Namun, Lana tidak bisa lagi berdiam diri. Rumah itu, tanah itu, adalah hak miliknya, hak yang tak bisa dicuri begitu saja oleh siapapun. Ia akan melawan, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Setelah menemukan bukti-bukti yang mencurigakan tentang proyek renovasi rumah lamanya, Lana merasa dirinya berada di ujung jurang. Dokumen yang ia temukan di kantor pengacara Andi telah mengguncang seluruh dunia yang ia kenal. Rumah itu, tanah itu, yang seharusnya menjadi hak warisan orang tuanya, sekarang terancam jatuh ke tangan yang salah. Perasaan marah dan tidak berdaya itu membara dalam dirinya. Namun di balik itu, ada juga rasa tekad yang tumbuh. Jika ada satu hal yang pasti, itu adalah kenyataan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Lana menghabiskan berhari-hari untuk menganalisis dokumen-dokumen yang ia temukan. Setiap kali membaca ulang kontrak yang dipenuhi dengan kata-kata rumit dan legalitas yang tampaknya tak dapat ditembus, ia merasa semakin terjebak. Namun, Lana tahu bahwa ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu nasib buruk menimpanya. Ia harus bertindak. Dan satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran adalah dengan membuka semuanya ke publik. Tetapi bagaimana? Siapa yang akan mendengarkan suara seorang gadis muda yang pernah hidup dalam bayang-bayang kemiskinan? Dunia ini lebih memihak pada uang dan kekuasaan, dan Lana sadar itu. Namun, di saat itulah ia kembali teringat pada Ibu Dian, wanita yang telah membantunya menemukan jalur baru dalam hidupnya. Ibu Dian, dengan semua pengetahuan dan koneksi yang dimilikinya, mungkin bisa memberikan jalan keluar. Dengan keberanian yang semakin menguat, Lana memutuskan untuk menemui Ibu Dian lagi. Pagi itu, Lana tiba di kafe tempat mereka biasa bertemu. Ibu Dian sudah duduk di meja seperti biasa, menatap keluar jendela sambil meminum kopi. Namun, kali ini, ekspresi wajah Ibu Dian berbeda. Ada kekhawatiran yang tersirat di matanya. Lana, ada yang ingin saya bicarakan, kata Ibu Dian begitu Lana duduk di hadapannya. Suaranya serius, dan Lana merasakan ketegangan di udara. Ada apa, Bu? Tanya Lana, suaranya agak gugup. Ibu Dian meletakkan cangkir kopinya dan menatap Lana dengan tatapan penuh perhatian. Saya telah mendengar beberapa hal tentang Dewa. Saya tidak tahu pasti seberapa besar keterlibatannya, tetapi saya rasa dia bukan hanya pengusaha biasa. Ada banyak spekulasi yang mengatakan bahwa dia terlibat dalam beberapa proyek gelap yang melibatkan pemindahan hak milik tanah secara ilegal.
Lana menatap Ibu Dian dengan mata yang terbuka lebar. Itulah yang saya khawatirkan, Bu. Saya baru saja menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa tanah itu dipindahkan ke nama perusahaan Dewa tanpa persetujuan orang tua saya. Itu adalah tanah warisan keluarga saya. Ibu Dian mengangguk pelan. Itu semakin jelas. Tapi, kamu harus berhati-hati, Lana. Dewa bukan orang sembarangan. Jika dia merasa terancam, dia bisa saja melakukan apa saja untuk menutupi jejaknya. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Lana menggigit bibirnya, merasa kebingungannya semakin dalam. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya tidak bisa diam saja. Itu tanah milik keluarga saya. Ibu Dian tersenyum tipis. Saya tahu kamu tidak akan diam. Itu sebabnya saya ingin membantu. Saya mengenal beberapa orang yang bisa membantu kita. Mereka bukan hanya pengacara, tetapi juga jurnalis yang tahu bagaimana mengungkapkan kebenaran ke publik. Kita bisa menghubungi mereka untuk membuat laporan tentang apa yang terjadi di sana. Lana mengangguk, merasa ada harapan baru dalam dirinya. Jika ia bisa mengungkapkan kebenaran ini, mungkin orang-orang akan mendengarnya. Mungkin, hanya mungkin, Dewa tidak bisa terus menutupi kebenaran. Selama beberapa minggu berikutnya, Lana bekerja sama dengan Ibu Dian dan beberapa jurnalis investigasi untuk menyusun rencana. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut, melakukan wawancara dengan orang-orang yang mungkin memiliki informasi tentang Dewa dan proyek renovasi rumah itu. Setiap kali Lana melihat wajah Ibu Dian yang penuh keyakinan, hatinya merasa sedikit lebih tenang. Ia merasa tidak sendirian lagi dalam perjuangannya. Namun, meskipun usaha mereka semakin intensif, perasaan takut tetap menghantui Lana. Dewa adalah seorang pria yang tidak segan-segan menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi siapapun yang menghalangi jalannya. Jika ia tahu bahwa Lana telah melangkah terlalu jauh, ada kemungkinan ia akan berusaha menekan mereka dengan cara apapun. Namun, Lana sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, kebenaran akan tetap terkubur selamanya. Akhirnya, setelah hampir 2 bulan persiapan, Lana dan tim jurnalis memutuskan untuk meluncurkan laporan tersebut. Mereka mengungkapkan semua informasi yang mereka miliki tentang penipuan yang dilakukan Dewa untuk menguasai tanah yang bukan miliknya. Mereka menyoroti kontrak yang telah dimanipulasi, bukti bahwa tanah tersebut dijual secara ilegal, dan bukti dari berbagai sumber yang menguatkan klaim Lana. Pada malam sebelum laporan itu diterbitkan, Lana merasa cemas. Tidur terasa sulit, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Jika Dewa mengetahui ini, apa yang akan terjadi padanya? Apa yang akan dia lakukan pada Ibu Dian dan jurnalis yang terlibat? Rasa takut itu menyelimuti dirinya. Namun di balik ketakutan itu, ada juga rasa harapan yang mulai tumbuh. Pagi berikutnya, laporan itu terbit. Berita itu langsung menyebar ke seluruh kota, dan dalam beberapa jam, nama Dewa menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Orang-orang mulai menghubungi Lana, sebagian besar memberikan dukungan moral, sementara sebagian lainnya mempertanyakan bagaimana dia bisa berani mengungkapkan hal sebesar itu. Namun, di antara mereka, ada beberapa yang menentang, terutama mereka yang dekat dengan Dewa, yang mencoba meremehkan bukti yang ada. Dewa, yang pada awalnya mengabaikan laporan itu, akhirnya membuat pernyataan publik. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor pusat Dewa Property Group, ia menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan padanya dan mengklaim bahwa semuanya hanyalah sebuah kesalahpahaman. Namun, meskipun dia berusaha keras untuk membantah laporan tersebut, banyak bukti yang sudah terungkap, dan orang-orang mulai meragukan kredibilitasnya. Di balik layar, Lana tahu bahwa perlawanan ini baru saja dimulai. Meskipun laporan itu telah berhasil membuat suara kebenaran didengar, Dewa pasti akan berusaha membalasnya. Namun, apa yang lebih penting bagi Lana sekarang adalah kenyataan bahwa ia telah memulai sesuatu yang besar. Ia telah melawan ketidakadilan, meskipun menghadapi risiko yang besar. Setelah beberapa minggu, proses hukum pun mulai berjalan. Lana dan tim hukum yang bekerja dengannya mengajukan gugatan terhadap Dewa, dan kasus ini mulai menarik perhatian media nasional. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, Lana merasa bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Sekarang, ia tidak lagi takut. Ia tahu bahwa perlawanan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan meskipun perjalanan panjang masih harus dilalui,
Lana telah belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah perjuangan yang layak dilakukan. Tahun berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidup Lana. Ia kini berdiri di tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Berbagai pertempuran hukum dan media telah menuntunnya ke titik ini, titik di mana ia tidak hanya menjadi seorang gadis muda yang pernah kehilangan segalanya, tetapi juga seorang pejuang yang berhasil memperjuangkan haknya dan mengungkap ketidakadilan yang tersembunyi. Setelah kasus besar yang menggemparkan publik mengenai Dewa Property Group, banyak hal yang terjadi. Meskipun Dewa berhasil menghindari hukuman berat berkat jaringan pengaruhnya yang luas, proyek renovasi yang dijalankan di rumah Lana terhenti. Publikasi tentang penyalahgunaan wewenang Dewa dan penipuan dalam akuisisi tanah membuat beberapa pihak mulai memperhatikan tindakannya lebih seksama. Selain itu, banyak orang yang kemudian berani bersuara dan melaporkan dugaan praktik korupsi lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Dewa. Perlahan-lahan, jaringan yang selama ini dibiarkan berkembang tak terkendali, mulai mendapat pengawasan lebih ketat. Bagi Lana, meskipun ia tidak memenangkan pertarungan dengan cara yang diharapkan, ia telah berhasil mengubah narasi yang ada. Ia menjadi simbol keberanian bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang merasa terpinggirkan oleh sistem yang tak adil. Dukungan dari masyarakat terus mengalir, dan seiring berjalannya waktu, Lana mulai merasa bahwa perjuangannya bukan sekadar tentang tanah atau rumah keluarganya. Itu tentang memperjuangkan hak setiap orang untuk diperlakukan dengan adil, tak peduli siapa mereka. Namun, meski begitu banyak hal yang sudah berubah, Lana tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Terkadang, ia masih teringat akan masa-masa sebelum semua ini dimulai, masa ketika ia merasa tidak punya pilihan, masa ketika ia hanya seorang gadis kecil yang hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan dan kehilangan. Meskipun saat itu ia merasa tidak berdaya, kini, ia bisa melihat dengan jelas bahwa semuanya memiliki makna yang lebih besar. Di suatu pagi yang cerah, Lana duduk di sebuah kafe kecil yang menjadi tempat favoritnya, ditemani secangkir kopi hangat dan buku yang tengah dibacanya. Beberapa orang yang mengenalnya datang dan menyapa dengan ramah. Sebagian besar adalah pelanggan setia kafe yang sudah lama menjadi sahabat Ibu Dian. Sejak Ibu Dian tahu betapa besar perubahan yang terjadi dalam hidup Lana, ia semakin mendukung perjuangan Lana dengan cara yang lebih konkret. Ibu Dian tidak hanya membantunya membangun jaringan, tetapi juga membuka mata Lana terhadap banyak hal baru, tentang bagaimana seorang individu, meskipun tampak tak berdaya, bisa mengubah jalan hidupnya dengan satu langkah berani. Lana kini bekerja di sebuah organisasi non-profit yang memperjuangkan hak-hak warga yang terpinggirkan dan mengadvokasi transparansi dalam industri properti. Meski masih muda, ia sudah menjadi figur penting dalam berbagai pertemuan dan diskusi, berbicara tentang kesetaraan, keadilan, dan pentingnya melawan ketidakadilan. Ia menemukan kenyamanan dalam pekerjaan barunya, terutama ketika ia menyadari bahwa, di dunia ini, tidak ada hal yang lebih berharga daripada memperjuangkan apa yang benar. Namun, meski hidupnya kini dipenuhi dengan rasa pencapaian dan kepuasan, Lana tak bisa menghindari kenyataan bahwa pengaruh Dewa tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun proyek-proyeknya telah terhenti, Dewa tetap menjadi seorang pengusaha yang sangat berpengaruh. Ia tak pernah berhenti mencoba memperbaiki citranya dan mengembalikan kontrol atas bisnis yang hampir hilang darinya. Keberadaan Dewa di dunia bisnis masih kuat, dan meskipun ia tidak lagi memiliki hak atas tanah keluarga Lana, ia tetap memiliki banyak cara untuk memanipulasi keadaan. Suatu malam, Lana mendapat pesan dari Andi, yang sudah lama tidak menghubunginya. Pesan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat hatinya berdebar. "Lana, kita perlu bicara. Ada sesuatu yang penting." Andi, yang dulu dianggapnya sebagai bagian dari konspirasi besar, tampaknya ingin membuka lembaran baru. Entah apa yang ada dalam pikiran Andi, namun Lana tahu bahwa ia tak bisa menutup mata begitu saja pada peluang untuk mendengar lebih lanjut. Setelah pertemuan singkat itu, Andi mengungkapkan bahwa Dewa tengah merencanakan langkah besar lainnya, sesuatu yang bisa kembali mengguncang dunia properti. Kali ini, Dewa berencana untuk merebut kembali tanah yang sudah terlanjur dikuasai oleh perusahaan lain, termasuk beberapa area yang sebelumnya disita oleh negara untuk proyek publik. Dewa, yang selalu berusaha menjaga kekuasaannya, tampaknya tak pernah berhenti untuk mencari celah baru yang bisa digunakan demi keuntungan pribadinya. Lana menghela napas panjang. "Jadi, kamu ingin saya kembali terlibat?" tanyanya, meski hatinya penuh keraguan. Andi mengangguk pelan. "Tidak, ini bukan tentang kamu, Lana.
Tapi aku tahu kamu adalah satu-satunya yang tahu bagaimana cara melawan dewa dengan cara yang benar. Kamu punya keberanian dan keberhasilan yang mereka tak bisa abaikan. Lana terdiam sejenak, menatap Andi dengan mata yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia sadar bahwa meskipun ia sudah banyak belajar, perjuangan ini belum berakhir. Ketidakadilan masih ada di mana-mana, dan dunia tempat mereka tinggal ini masih penuh dengan pengaruh dan kekuasaan yang bisa merubah segalanya dalam sekejap. Namun, kali ini Lana merasa lebih siap. Dengan segudang pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan, serta dukungan dari teman-teman yang selama ini mendampinginya, Lana tahu bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada sistem yang rusak. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Saya tidak akan pernah berhenti melawan, katanya dengan penuh keyakinan, menatap ke depan dengan mata yang bersinar terang. Tidak peduli apa yang dewa rencanakan, saya akan selalu ada untuk memperjuangkan keadilan. Lana bangkit dari kursinya, meraih tas di sampingnya, dan berjalan keluar dari kafe itu, siap untuk menghadapi tantangan baru. Meskipun dunia masih dipenuhi dengan rintangan, ia tahu bahwa dirinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya karena keberaniannya dalam mengungkapkan kebenaran, tetapi juga karena ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk terus berjuang. Dan dengan tekad itu, Lana melangkah maju, menuju masa depan yang penuh harapan, di mana setiap langkahnya adalah bagian dari perubahan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.